Rumi memang bukan sekadar penyair, tetapi juga seorang tokoh sufi yang berpengaruh di zamannya. Rumi adalah guru nomor satu Tarikat Maulawiyah, sebuah tarikat yang berpusat di Turki dan berkembang di daerah sekitarnya. Tarikat Maulawiyah pernah berpengaruh besar dalam lingkungan istana Turki Utsmani dan kalangan seniman sekitar tahun 1648. Sebagai tokoh sufi, Rumi sangat menentang pendewaan akal dan indera dalam menentukan kebenaran. Di zamannya, umat Islam memang sedang dilanda penyakit itu. Bagi mereka kebenaran baru dianggap benar bila mampu digapai oleh indera dan akal. Segala sesuatu yang tidak dapat diraba oleh indera dan akal, dengan cepat mereka ingkari dan tidak diakui. Padahal menurut Rumi, justru pemikiran semacam itulah yang dapat melemahkan iman kepada sesuatu yang gaib. Dan karena pengaruh pemikiran seperti itu pula, kepercayaan kepada segala hakikat yang tidak kasat mata, yang diajarkan berbagai syariat dan beragam agama samawi, bisa menjadi goyah. Rumi mengatakan, orientasi kepada indera dalam menetapkan segala hakikat keagamaan adalah gagasan yang dipelopori kelompok Mu'tazilah. Mereka merupakan para budak yang tunduk patuh kepada panca indera. Mereka menyangka dirinya termasuk ahlu sunnah. Padahal, sesungguhnya ahlu sunnah sama sekali tidak terikat kepada indera-indera, dan tidak mau pula memanjakannya. Bagi Rumi, tidak layak meniadakan sesuatu hanya karena tidak pernah melihatnya dengan mata kepala atau belum pernah meraba dengan indera. Sesungguhnya, batin akan selalu tersembunyi di balik yang lahir, seperti faedah penyembuhan yang terkandung dalam obat. Padahal, yang lahir itu senantiasa menunjukkan adanya sesuatu yang tersimpan, yang tersembunyi di balik dirinya. Bukankah Anda mengenal obat yang bermanfaat? Bukankah kegunaannya tersembunyi di dalamnya? Tegas Rumi. Pengaruh Tabriz. Fariduddin Attar, salah seorang ulama dan tokoh sufi, ketika berjumpa dengan Rumi yang baru berusia 5 tahun pernah meramalkan bahwa si kecil itu kelak akan menjadi tokoh spiritual besar. Sejarah kemudian mencatat, ramalan Fariduddin Attar itu tidak meleset. Rumi, lahir di Balkah, Afghanistan pada 604 Hijriah atau tanggal 30 September tahun 1207. Maulana Rumi menyandang nama lengkap Jalaluddin Muhammad bin Muhammad al-Balhi al-Kunuwi. Adapun panggilan Rumi karena sebagian besar hidupnya dihabiskan di Konya kini Turki, yang dahulu dikenal sebagai daerah Rum Roma. Ayahnya, Bahauddin Walad Muhammad bin Husain, adalah seorang ulama besar bermazhab Hanafi. Dan karena karisma dan tingginya penguasaan ilmu agamanya, ia digelari Sultanul Ulama. Namun rupanya gelar itu menimbulkan rasa iri pada sebagian ulama lain. Dan mereka pun melancarkan fitnah dan mengadukan Bahauddin ke penguasa. Celakanya sang penguasa terpengaruh hingga Bahauddin harus meninggalkan Balkah, termasuk keluarganya. Ketika itu Rumi baru berusia 5 tahun. Sejak itu Bahauddin bersama keluarganya hidup berpindah-pindah dari suatu negara ke negara lain. Mereka pernah tinggal di Sinabur, Iran Timur Laut. Dari Sinabur pindah ke Baghdad, Makkah, Malatya Turki, Laranda Iran Tenggara, dan terakhir menetap di Konya, Turki. Raja Konya Alauddin Keykubat mengangkat ayah Rumi sebagai penasihatnya, dan juga mengangkatnya sebagai pimpinan sebuah perguruan agama yang didirikan di ibu kota tersebut. Di kota ini pula ayah Rumi wafat ketika Rumi berusia 24 tahun. Di samping kepada ayahnya, Rumi juga berguru kepada Burhanuddin Muhakkik et-Turmuzi, sahabat dan pengganti ayahnya memimpin perguruan. Rumi juga menimba ilmu di Syam Suriah atas saran gurunya itu. Beliau baru kembali ke Konya pada 634 Hijriah, dan ikut mengajar di perguruan tersebut. Setelah Burhanuddin wafat, Rumi menggantikannya sebagai guru di Konya. Dengan pengetahuan agamanya yang luas, di samping sebagai guru, beliau juga menjadi dai dan ahli hukum Islam. Ketika itu banyak tokoh ulama yang berkumpul di Konya. Tak heran jika Konya kemudian menjadi pusat ilmu dan tempat berkumpul para ulama dari berbagai penjuru dunia. Kesufian dan kepenyairan Rumi dimulai ketika beliau sudah berumur cukup tua, 48 tahun. Sebelumnya, Rumi adalah seorang ulama yang memimpin sebuah madrasah yang punya murid banyak, 4.000 orang.
Sebagaimana seorang ulama, beliau juga memberi fatwa dan tumpuan umatnya untuk bertanya dan mengadu. Kehidupannya itu berubah 180 derajat ketika beliau berjumpa dengan seorang sufi pengelana, Syamsuddin alias Syamsi dari kota Tabriz. Suatu saat, seperti biasanya Rumi mengajar di hadapan halayak dan banyak yang menanyakan sesuatu kepadanya. Tiba-tiba seorang lelaki asing yakni Syamsi Tabriz ikut bertanya, apa yang dimaksud dengan riyadah dan ilmu. Mendengar pertanyaan seperti itu Rumi terkesima. Kiranya pertanyaan itu jitu dan tepat pada sasarannya. Beliau tidak mampu menjawab. Akhirnya Rumi berkenalan dengan Tabriz. Setelah bergaul beberapa saat, beliau mulai kagum kepada Tabriz yang ternyata seorang sufi. Sultan Salat, putra Rumi, mengomentari perilaku ayahnya itu, sesungguhnya, seorang guru besar tiba-tiba menjadi seorang murid kecil. Setiap hari sang guru besar harus menimba ilmu darinya, meski sebenarnya beliau cukup alim dan zuhud. Tetapi itulah kenyataannya. Dalam diri Tabriz, guru besar itu melihat kandungan ilmu yang tiada taranya. Rumi telah menjadi sufi, berkat pergaulannya dengan Tabriz. Kesediaannya berpisah dan kerinduannya untuk berjumpa lagi dengan gurunya itu telah ikut berperan mengembangkan emosinya, sehingga beliau menjadi penyair yang sulit ditandingi. Guna mengenang dan menyanjung gurunya itu, beliau tulis syair-syair, yang himpunannya kemudian dikenal dengan nama Divan Syams Tabriz. Beliau bukukan pula wejangan-wejangan gurunya, dan buku itu dikenal dengan nama Makalat Syams Tabriz. Rumi kemudian mendapat sahabat dan sumber inspirasi baru, Syekh Hisamuddin Hasan bin Muhammad. Atas dorongan sahabatnya itu, selama 15 tahun terakhir masa hidupnya beliau berhasil menghasilkan himpunan syair yang besar dan mengagumkan yang diberi nama Masnavi. Buku ini terdiri dari 6 jilid dan berisi 20.700 bait syair. Dalam karyanya ini, terlihat ajaran-ajaran tasawuf yang mendalam, yang disampaikan dalam bentuk apologi, fabel, legenda, anekdot, dan lain-lain. Bahkan Masnavi sering disebut Quran Persia. Karya tulisnya yang lain adalah Rubaiyat, sajak 4 baris dengan jumlah 1600 bait, fihi mafihi, dalam bentuk prosa, merupakan himpunan ceramahnya tentang metafisika, dan maktubat, himpunan surat-suratnya kepada sahabat atau pengikutnya. Bersama Syekh Hisamuddin pula, Rumi mengembangkan tarikat Maulawiyah atau Jalaliyah. Tarikat ini di barat dikenal dengan nama The Whirling Dervishes, para darwisi yang berputar-putar. Nama itu muncul karena para penganut tarikat ini melakukan tarian berputar-putar, yang diiringi oleh gendang dan suling, dalam zikir mereka untuk mencapai ekstase. Wafatnya Maulana Rumi, semua manusia tentu akan kembali kepadanya. Demikianlah yang terjadi pada Rumi. Penduduk Konya tiba-tiba dilanda kecemasan, karena mendengar kabar bahwa tokoh panutan mereka, Rumi, tengah menderita sakit keras. Meskipun demikian, pikiran Rumi masih menampakkan kejernihannya. Seorang sahabatnya datang menjenguk dan mendoakan, semoga Allah berkenan memberi ketenangan kepadamu dengan kesembuhan. Rumi sempat menyahut, jika engkau beriman dan bersikap manis, kematian itu akan bermakna baik. Tapi kematian ada juga yang kafir dan pahit. Pada tanggal 5 Jumadil akhir 672 Hijriah atau tanggal 17 Desember tahun 1273 dalam usia 68 tahun Rumi dipanggil ke Rahmatullah. Tatkala jenazahnya hendak diberangkatkan, penduduk setempat berdesak-desakan ingin mengantarkan kepulangannya. Malam wafatnya beliau dikenal sebagai Sebul Arus, malam penyatuan. Sampai sekarang para pengikut tarikat Maulawiyah masih memperingati tanggal itu sebagai hari wafatnya beliau. Sama, tarian darwis yang berputar suatu saat Rumi tengah tenggelam dalam kemabukannya dalam tarian, sama, ketika itu seorang sahabatnya memainkan biola dan ney, seruling, beliau mengatakan, seperti juga ketika salat kita berbicara dengan Tuhan, maka dalam keadaan ekstase para darwis juga berdialog dengan Tuhannya melalui cinta. Musik sama yang merupakan bagian salawat atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan wujud musik cinta demi cinta Nabi dan pengetahuannya. Rumi mengatakan bahwa ada sebuah rahasia tersembunyi dalam musik dan sama, di mana musik merupakan gerbang menuju keabadian dan sama adalah seperti elektron yang mengelilingi intinya bertawaf menuju Sang Maha Pencipta.
Semasa Rumi hidup tarian, sama, sering dilakukan secara spontan disertai jamuan makanan dan minuman. Rumi bersama teman darwisnya selepas sholat Isya sering melakukan tarian sama di jalan-jalan kota Konya. Terdapat beberapa puisi dalam Masnawi yang memuji sama dan perasaan harmonis alami yang muncul dari tarian suci ini. Dalam bab ketiga Masnawi, Rumi menuliskan puisi tentang kefanaan dalam sama, ketika gendang ditabuh seketika itu perasaan ekstase merasuk bagai buih-buih yang meleleh dari debur ombak laut. Tarian sakral sama dari Tarikah Mevlevi Haqqani atau Tarikah Maulawiyah ini masih dilakukan saat ini di Lefke, Siprus Turki di bawah bimbingan Maulana Syekh Nazim Adil Al-Haqqani. Ajaran Sufi Maulana Syekh Nazim dan Maulana Syekh Hisham juga merambah ke berbagai kota di Amerika maupun Eropa, sehingga tarian Whirling Dervishes ini juga dilakukan di banyak kota-kota di Amerika, Eropa dan Asia di bawah bimbingan Maulana Syekh Hisham Kabani Ar-Rabani. Tarian sama ini sebagai tiruan dari keteraturan alam raya yang diungkap melalui perputaran planet-planet. Perayaan sama dari Tarikah Mevlevi dilakukan dalam situasi yang sangat sakral dan ditata dalam penataan khusus pada abad ke-17. Perayaan ini untuk menghormati wafatnya Rumi, suatu peristiwa yang Rumi dambakan dan ia lukisakna dalam istilah-istilah yang menyenangkan. Para anggota Tarikah Mevlevi sekarang belajar menarikan tarian ini dengan bimbingan mursyidnya. Tarian ini dalam bentuknya sekarang dimulai dengan seorang peniup suling yang memainkan ney, seruling kayu. Para penari masuk mengenakan pakaian putih yang sebagai simbol kain kafan, dan jubah hitam besar sebagai simbol alam kubur dan topi panjang merah atau abu-abu yang menandakan batu nisan. Akhirnya seorang syekh masuk paling akhir dan menghormat para darwis lainnya. Mereka kemudian balas menghormati. Ketika Syekh duduk di alas karpet merah menyala yang menyimbolkan matahari senja merah tua yang mengacu pada keindahan langit senja sewaktu Rumi wafat. Syekh mulai bersalawat untuk Rasulullah yang ditulis oleh Rumi disertai iringan musik, gendang, marawis dan seruling ney. Peniup seruling dan penabuh gendang memulai musiknya maka para darwis memulai dengan 3 putaran secara perlahan yang merupakan simbolisasi bagi 3 tahapan yang membawa manusia menemui Tuhannya. Pada puatran ketiga Syekh kembali duduk dan para penari melepas jubah hitamnya dengan gerakan yang menyimbolkan kuburan untuk mengalami, mati sebelum mati, kelahiran kedua. Ketika Syekh mengizinkan para penari menari, mereka mulai dengan gerakan perlahan memutar seperti putaran tawaf dan putaran planet-planet mengelilingi matahari. Ketika tarian hampir usai maka Syekh berdiri dan alunan musik dipercepat. Proses ini diakhiri dengan musik penutup dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Rombongan penari darwis, secara teratur menampilkan sama di auditorium umum di Eropa dan Amerika Serikat. Sekalipun beberapa gerakan tarian ini pelan dan terasa lambat tetapi para pemirsa mengatakan penampilan ini sangat magis dan menawan. Kedalaman konsentrasi, atau perasaan zauq dan ketulusan para darwis menjadikan gerakan mereka begitu menghipnotis. Pada akhir penampilan para hadirin diminta untuk tidak bertepuk tangan karena, sama, adalah sebuah ritual spiritual bukan sebuah pertunjukan seni. Pada abad ke-17, Tarikah Mevlevi atau Maulawiyah dikendalikan oleh Kerajaan Utsmaniyah. Meskipun Tarikah Maulawiyah kehilangan sebagian besar kebebasannya ketika berada di bawah dominasi Utsmaniyah, tetapi perlindungan sang raja memungkinkan Tarikah Maulawi menyebar luas ke berbagai daerah dan memperkenalkan kepada banyak orang tentang tatanan musik dan tradisi puisi yang unik dan indah. Pada abad ke-18, Salim III seorang Sultan Utsmaniyah menjadi anggota Tarikah Maulawiyah dan kemudian dia menciptakan musik untuk upacara-upacara Maulawi. Selama abad ke-19, Maulawiyah merupakan salah satu dari sekitar 19 aliran Sufi di Turki dan sekitar 35 kelompok semacam itu di Kerajaan Utsmaniyah. Karena perlindungan dari raja mereka, Maulawi menjadi kelompok yang paling berpengaruh di seluruh kerajaan dan prestasi kultural mereka dianggap sangat murni. Kelompok itu menjadi terkenal di Barat, di Eropa dan Amerika. Pertunjukan keliling mereka menyita perhatian publik. Selama abad 19, sebuah panggung pertunjukan yang didirikan di Turki menarik perhatian banyak kelompok wisatawan Eropa yang datang ke Turki.
Pada tahun 1925, Tarikah Maulawi dipaksa membubarkan diri di tanah kelahiran mereka Turki, setelah Kemal Atatürk pendiri modernisasi Turki melarang semua kelompok Darwis lengkap dengan upacara serta pertunjukan mereka. Pada saat itu makam Rumi di Konya diambil alih pemerintah dan diubah menjadi museum negara. Motivasi utama Atatürk adalah memutuskan hubungan Turki dengan masa pertengahan guna mengintegrasikan Turki dengan dunia modern seperti demokrasi ala Barat. Bagi Atatürk, Tarikah Sufi menjadi ancaman bagi modernisasi Turki. Pada saat itulah Syekh Nazim mulai menyebarkan bimbingan spiritual dan mengajar agama Islam di Siprus, Turki. Maulana Syekh Nazim Adil Al-Haqqani, banyak murid yang mendatangi Maulana Syekh Nazim dan menerima tarikat Naqsybandi Haqqani. Selain itu beliau adalah pemegang otoritas mursyid 7 tarikat sufi besar lainnya, termasuk Mevlevi Haqqani atau Maulawiyah, Qadiriyah, Syaziliyah, Chisti. Namun sayang, waktu itu semua agama dilarang di Turki dan karena beliau berada di dalam komunitas orang-orang Turki di Siprus, agama pun dilarang di sana. Bahkan mengumandangkan azan pun tak diperbolehkan. Langkah Syekh Nazim yang pertama ketika itu adalah menuju masjid di tempat kelahirannya dan mengumandangkan azan di sana. Segera beliau dimasukkan penjara selama seminggu. Begitu dibebaskan, Syekh Nazim pergi menuju masjid besar di Nikosia dan melakukan azan di menaranya. Hal itu membuat para pejabat marah dan beliau dituntut atas pelanggaran hukum. Sambil menunggu sidang, Syekh Nazim terus mengumandangkan azan di menara-menara masjid di seluruh Nikosia. Sehingga tuntutannya pun terus bertambah, ada 114 kasus yang menunggu beliau. Pengacara menasihati beliau agar berhenti melakukan azan, namun Syekh Nazim mengatakan, "Tidak, aku tidak bisa menghentikannya. Orang-orang harus mendengar panggilan azan untuk salat." Ketika hari persidangan tiba, Maulana Syekh Nazim didakwa atas 114 kasus mengumandangkan azan di seluruh Siprus. Jika tuntutan 114 kasus itu terbukti, maka beliau bisa dihukum 100 tahun penjara. Tetapi pada hari yang sama hasil pemilu diumumkan di Turki. Seorang laki-laki bernama Adnan Menderes dicalonkan untuk berkuasa. Langkah pertamanya ketika terpilih menjadi presiden adalah membuka seluruh masjid-masjid dan mengizinkan azan dikumandangkan dalam bahasa Arab. Inilah keajaiban yang diberikan Allah kepada Maulana Syekh Nazim. Hingga saat ini makam Rumi di Konya tetap terpelihara dan dikelola oleh pemerintah Turki sebagai tempat wisata. Meskipun demikian, pengunjung yang datang ke sana yang terbanyak adalah para peziarah dan bukan wisatawan. Melalui sebuah kesepakatan pemerintah Turki, pada tahun 1953 akhirnya menyetujui tarian sama Tarikah Maulawi dipertontonkan lagi di Konya dengan syarat pertunjukan tersebut bersifat kultural untuk para wisatawan. Rombongan Darwis juga diizinkan untuk berkelana secara internasional. Meskipun demikian, secara keseluruhan berbagai aspek sufisme tetap menjadi praktek yang ilegal di Turki dan para sufi banyak diburu sejak Atatürk melarang agama mereka.